Standby, record ya. Audio aman, 3, 2, 1. Halo Sobat Budi Mulia, selamat datang di podcast SMK Budi Mulia. Yeay. Nah, bersama aku nih, Sylvie, dan aku udah ditemani sama Aku Lydia. Nah, seperti biasa, namanya podcast pastinya kita nggak cuma berdua aja ya, Kak? Iya dong, masa ya berdua doang sih? Iya, nggak asik dong ya kalau cuma berdua doang. Ntar ada kita gosip. Aduh, beda lagi nanti Oh, beda lagi, ya, oke. Kak. Kita udah ditemenin sama bintang tamu yang super menginspirasi banget ya, yang akan menambah wawasan kita semua pastinya Sobat Budi Mulia yang ada di rumah. Dan kita langsung perkenalkan aja. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Iya, Selamat dengan siang. Bapak siapa? Saya Pak Sujud Purnomo, kebetulan disiplinnya ekonomi. Saya di Budi Mulia hari ini jadwal ngawas, Iya. begitu. UKK ya Pak? ya? UKK, betul. Kebetulan bidangnya OTKP, seperti itu. Oh, jadi Pak Sujud ini adalah salah satu guru yang mengawas di UKK Budi Mulia ya? Betul sekali. Jadi Pak Sujud Purnomo ini sebagai kalau tadi aku boleh dengar itu sebagai ahli di PT mana Pak? PT Dongsan Holding. Jadi Pak Sujud ini jadi udah ahli nih ya di PT Donsan Holding ya. Ya kalau nggak ahli namanya bukan Ih. PT-nya dong. Ih. Gimana sih? Nah, kan seperti yang kita tahu ya Pak, sekarang kan persaingan ini makin ketat ya, persaingan untuk Betul, mendapatkan betul, kerja sangat ketat ya, lapangan kerja semakin menipis ya, ditambah lagi sekarang udah makin tergantikan dengan mesin. Nah, kalau menurut Bapak ya, mayoritas yang diterima di dunia kerja, latar belakang pendidikannya itu seperti apa sih Pak? Mungkin SMA kah lebih diminati, SMK atau mungkin perguruan tinggi lebih diminati? Iya, kalau di kami tidak mendiskrim ya, lulusan SMK, SMA atau S1. Ada sub yang harus kita ingat bahwa SMK pun bisa bersaing dengan yang S1. Jadi di kami itu intinya skillnya itu setelah kita mendapatkan hasil dari tes. Oh, ada Seperti tesnya itu. lagi ya, Pak? Ada ya? tesnya, detail prosesnya memang seperti itu. Jadi pertama itu kami ngecek administrasi dulu, dokumen-dokumennya, berkasnya. Kedua diwawancara untuk hasil tesnya, untuk hasil dokumentasinya seperti apa atau berkas-berkasnya. Nah, ketiga baru kita praktek kalau di admin. Kalau dia skill produksi ya kita cek juga produksi apa ini yang dia bisa seperti itu. Yang ketiga baru kita dapat outputnya, apakah dia bisa atau tidak. Nah, jadi tidak ada diskrim studinya S1 atau SMK. Jadi kita semua menerima. Jadi semuanya dites terlebih dahulu ya. Berhak bersaing. Betul. Jadi nggak karena ada beberapa perusahaan yang maunya S1 ya. Betul. Kalau anak SMA atau SMK nggak dulu gitu Iya, ya. betul. Kalau di PT Holding ini jadi semuanya boleh di ini dan dites terlebih dahulu ya. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan saya ini kan kelas 12 nih ya, Iya. Pak ya. Dan saya kebetulan ada jurusan akuntansi. Nah, kalau misalnya saya mau kerja nih di perusahaan Bapak, apa sih Pak yang harus saya siapin? Mentalnya Oke. kah atau fisiknya? Kalau mentalitas sudah pasti ya, karena dunia kerja itu penuh tantangan, apalagi dengan customer yang super gimana lah ya, kalau kita bicara di telepon gitu, kenapa belum bayar? Wah, harusnya kita gimana lah ya, seperti itu. Kenapa belum diselesaikan tagihan kami segala macam kan seperti itu. Jadi kita yang dari awal saya bilang kita nggak diskrim ya, istilahnya lulusan S1 itu akuntansi pun bisa jadi admin, akuntansi pun bisa jadi yang akuntansi atau bagian lainnya. Nah, itu nanti kita lihat skillnya, karena di perusahaan kami tidak mayoritas harus akuntansi, terima akuntansi. Tidak begitu, karena nanti kita kehilangan objek kerja. Iya, betul. Seperti itu, karena kita selalu menyiapkan tenaga-tenaga itu semua all profesi. Iya. Seperti itu. Betul, karena kan
kayak mungkin kayak seperti aku akuntansi tapi aku juga punya kelebihan di public speaking. Betul. Nah, jadi ada kelebihan yang mungkin orang mikir kalau akuntansi aja gitu betul. ya. Tapi Multi talent lah ya istilahnya seperti kita itu. punya kelebihan lain. Oke. Nah, kan tadi Bapak udah jelasin nih tahapan-tahapan ya dari seleksi dari segala macam. Nah, bagaimana sih Pak tahapan selesai penerimaan karyawan? Kalau Tahapannya. di kami tahapan-tahapan seleksi adalah yang pertama tadi sudah dijelaskan, cek berkas dokumentas. Ya. Kedua semua interview. Terus juga yang ketiga kita adakan seperti tes kemampuan. Tes kemampuan itu misalkan ya admin, apakah dia bisa mengendalikan atau mengoperasikan computerize segala macam seperti itu. Karena kan kita tidak mau nanti bisa admin, bisa staff, tapi prakteknya dia nggak bisa mengoperasikan computerize. Itu kan percuma. Betul. Jadi sia-sia rekrutmen kita. Jadi seperti itu. Jadi setelah praktek itu kita bisa tahu, oh kamu bisa ya dengan waktu sekian menit menyelesaikan surat menyurat atau membuat tagihan atau membuat kolom-kolom di Excel yang jurusan akuntansi atau apa tadi. Jadi nanti dari situ perkembangannya kita berikan kepada atasan yang membutuhkan, misalkan bagian finance atau bagian HRD atau produksi staff. Nanti bilang, oh ini bisa nih, nanti kita tes dulu. Tes itu maksudnya kemampuan kerjanya seperti apa. Kan ada orang udah kita terima seminggu hilang, nggak datang lagi. Karena mungkin dianya bisa, tapi saat di lingkungan kerjanya kondisionalnya dia nggak bisa. Seperti itu, dia pintar. Pas minggu kemana nih? Nggak ada. Berarti nggak nyaman sama lingkungannya. Nah, mungkin dia enjoy dengan kerja sendiri atau dia tidak suka dengan tim. Kan kita percuma kalau kerja dengan tim, dengan dengan tim beda, karena di kami itu lebih banyak kerja dengan tim gitu. Kira-kira begitu. Jadi harus bisa kerja sama juga ya, nggak hanya kerja individu ya. Betul. Tapi juga kerja sama tim pastinya sangat penting. Iya, kalau di kami itu kan ada tim produksi, ada tim proses, ada tim gudang. Jadi admin itu sentralnya banyak. Iya, betul. Jadi nanti dia kalau di gudang nggak cocok, gimana kita nggak dapat bahan. Betul kan? Iya, Jadi seperti itulah kira-kira. Harus bisa menjalin kerja sama yang baik. Komunikasi seperti itu. Komunikasinya harus baik. Betul. Nah, untuk menurut Bapak sendiri kriteria yang harus dipunyai itu gimana sih Pak untuk kerja di perusahaan Bapak? Kalau saya lebih ada kriteria khususnya nggak? Seperti aturan yang berlaku di tempat bekerja itu seperti apa? Ya, kalau aturan sih udah pasti kita mempunyai legal standing, artinya peraturan perusahaan. Dan kalau bicara seperti apa, ya kembali lagi seperti tadi saya memberikan motivator ke siswa-siswa 10-11. Kita nih, kita atau saya yang melamar atau bekerja di situ bisa nggak menyesuaikan? Itu aja sih. Jadi kalau kriteria bersyarat kan sudah tahu lah ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Yang penting dia menyukai apa yang dia suka. Misalkan tadi ya OTKP, dia harus suka tuh. Ketika OTKP sekolah sama perusahaan beda-beda dikit, apa dia mundur? Karena dia sudah diterima kan? Nah itu seperti itu. Akuntansi juga, kamu akuntansi ini lebih domainnya ke admin, gimana? Kan nggak mungkin kita tanya kamu mau terima apa enggak, jadi kan kita yang nawarin dia. Dia harus siap. Harus fashionnya. Jadi dia feedback hatinya itu. Kira-kira saya cocok nggak di sini? Seperti itu. Kira-kira begitulah. Nah, kan PT Dongsan ini pastinya perusahaan yang besar ya, ya Pak. Kurang lebih. Dan apakah PT Dongsam ini sudah memiliki lembaga kerja sama bipartit nih Pak? Kalau lembaga kerja bipartit kita sudah ada dan sudah terdaftar di dinas juga seperti itu. Karena memang ini wadah hal-hal yang sifatnya ada masalah internal atau masalah eksternal, kita bisa selesaikan secara bipartit. Dan itu juga merekomendasikan kepada dinas tenaga kerja. Jadi ada sesuatu hal, misalnya Lydia atau Novi ada masalah
mau kemana nih wadahnya kan, berarti itu LKS bipartit. Seperti Iya, itulah kira-kira. Jadi pastinya udah lebih aman lah ya, Iya. karena sudah memiliki lembaga kerjasama Iya, bipartit ini. betul, Jadi kalau iya. ada apa-apa langsung diatasi dengan sangat mudah Betul, pastinya. iya. Nah, pasti kan kalau misalnya kita kerja tuh punya resikonya masing-masing dong, Pak. Betul. Ya kan? Nah, untuk resiko-resiko yang harus kita hadapin tuh caranya gimana sih, Pak, cara mengatasinya? Yang pertama adalah kita pada waktu mengadakan perjanjian kerja kita sudah tahu dulu dari nomor 1 sampai 10 misalnya apa aja nih, jam kerja jam sekian, masuk kerja jam sekian, pulang jam sekian, menyelesaikan pekerjaan misalkan akuntansi laporannya sudah selesai seperti apa, dan admin hari ini ada report-report apa aja yang sudah dilaporkan, seperti itu. Jadi hal-hal resiko itu banyak yang sebenarnya kita sudah tahu ya, karena kan kita secara ilmu pengetahuan kan sudah banyak tahu ya. Kita buka Google aja, PT Anu nih perusahaannya apa aja nih aturannya, wah ini lebih ketat, wah ini lebih longgar dikit, Ya, oh ini lebih enak. sangat mudah ya, udah mudah Udah banget, sangat mudah. Jadi saya nggak memungkiri bahwa setiap pekerja pasti tahu lah Iya, resiko. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalnya hal apa yang harus kita hindarin sih, Pak, sebagai karyawan tuh? Baik, kalau hal-hal yang kita hindari adalah melakukan pekerjaan yang serampangan. Artinya di produksi salah satunya kerja sesuai SOP, misalkan dia mesin, dia harus tahu nih ini membahayakan nih kalau tidak pakai alat bantu atau APD ya, alat pengaman diri. Itu harus lebih didahulukan. Nah, kalau admin mungkin kan dia lebih ke wawasan pengetahuan by surat elektronik, misalkan dia baca lagi ada draftnya sebelum dikirim, kayak begitu-begitu kan mengandung resiko. Misalkan AKL ya, dia harusnya cantumin uang itu 250.000 tapi 250 doang. Nah, kayak gitu-gitu banyak terjadi sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang melihat email, waduh ini kok tagihannya kecil banget, nggak sesuai nih. Gimana sih? Nanti dia pasti di pihak customer juga, ini salah nih apa sujud tagihannya stafnya, masa tagihan lebih rendah, emang mau dibayar segitu. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Iya. Nah, kan kita nih kalau yang baru SMK dan kerja pasti kepikirannya healing mulu. Iya. benar. Pikirnya healing gitu ya, karena kan biasanya sekolah main-main ya. Nah, tapi kalau seorang karyawan boleh nggak sih, Pak, mengajukan cuti gitu? Iya. Kalau pada prinsipnya norma kerja itu ada, artinya begini, ketika seorang karyawan sudah 12 bulan berturut-turut mendapat haknya 12 hari untuk cuti. Nah, kecuali dia belum 12 bulan, misalkan kurang 2 bulan lagi. Nah, dia tinggal mengajukan saja, kalau nanti pihak atasannya mau nge-approve, ya boleh saja sifatnya pinjam. Nanti begitu turun, dia sudah tahu nih, oh saya udah kepotong 2 hari, jadi sisa 10 hari. Kira-kira seperti itulah kebijakannya. Seperti itu. Jadi boleh ya, kalau misalnya tidak ada acara mendadak ya kan, atau tiba-tiba sakit karyawan ini tetap Betul. Kalau mendadak dan diizinkan sakit itu memang ada aturannya di listnya. Misalkan adiknya menikah ada, misalkan anaknya menikah ada, orang tua sakit ada. Itu di luar norma yang 12 bulan. 12. Seperti itu. Termasuk yang melahirkan, Pak? Ya, Itu di melahirkan luar juga ada. Kalau melahirkan bisa lebih lama ya, Pak? 3 bulan. Wah, lama. Itu udah maksimal atau minimal? Maksimal. Maksimal 3 Iya, bulan. 3 bulan. Oke. Nah, kan aku juga bingung nih, Pak, nih mau kerja atau mau kuliah nih. Nah, saya mau nanya nih tips-tipsnya nih kalau misalnya mau jadi lulusan yang sukses di dunia kerja tuh gimana sih, Pak? Ada tipsnya nggak? Sebenarnya sekarang kan kita nggak bukan opportunity ya, artinya kita tidak membayangkan hal yang tidak terduga. Artinya sekarang gini, contoh anak-anak SMK itu lebih cenderung sensitivity-nya lebih tinggi. Dia mempunyai create-nya itu lebih banyak ya, lebih banyak karena kan keinginan tahuan itu. Kalau masalah tips untuk bekerja seperti apa nantinya, ya kita tinggal ngikutin. Maksudnya di aturan ini kira-kira dengan sense of belonging-nya saya ini kepada perusahaan ini gimana? Kan itu feedbacknya. Kalau misalnya sense of belonging-nya terhadap perusahaan saya ini cocok nih, aku jalan dulu lah. Kan ada grade
kreditnya istilahnya 12 bulan. 12 bulan nggak ada kemajuan ya tinggal pertimbangkan lah. Seperti itu kira-kira. Oke. Iya. Nah itu pelatihannya tuh berapa bulan, berapa hari atau berapa minggu Pak? Pelatihan itu kalau dari SMK terutama yang udah skill ya, kalau kita bicara skill kan SMK mungkin masuk tahapannya itu ya. Lebih banyak praktek soalnya. Lebih paham lah ya admin seperti apa, akuntansi seperti apa. Itu tahapan evaluasi itu sudah termasuk juga masa kerja. Jadi kita tidak boleh memberikan kesan evaluasi kerja di luar perjanjian kerja. Artinya begitu seminggu kerja ternyata bisa lanjut. Oke. Nah begitu seminggu kerja tidak bisa kategorinya ada lagi tidak bisa itu karena belum bisa menyesuaikan ya kita berikan ke kelonggaran silakan coba gitu. Nanti kan sifat anaknya sendiri yang akan bisa mengikuti seperti tadi yang saya bilang dia pinter nih udah semua kerjaan beres seminggu udah nggak ada kabar. Kita juga bingung kan ini mau lanjut apa enggak. Akhirnya kita bikin surat dengan sesuai aturan 2 kali tidak ada ya kita anggap diskualifikasi. Seperti itu kira-kira. Nah untuk pelatihan itu sendiri ada perbedaan nggak sih Pak antara yang sudah kuliah, yang sudah sarjana sama yang baru lulusan SMK atau SMA itu ada perbedaan atau tidak? Kalau sarjana kami lebih seperti ini ya. Contoh sarjana dia mengerti marketing. Itu beda. Dengan sarjana yang baru lulus. Itu akhirnya komposisi pengupahannya mau tidak mau harus sama. Karena nanti SMK dengan sarjana upahnya karena berbedaan disiplin ilmu itu tidak boleh. Tidak ada kecuali yang disiplin ilmu S1 itu kita tes ternyata ada kemampuan. Gitu. Jadi kita nggak bicara sarjana lebih tinggi upahnya dengan SMK dengan lulusan yang sama dan belum mempunyai skill itu sama. Sama. Jadi tetap dipertimbangkan lagi ya sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kompetennya dia. Ya karena percuma sekarang sarjana tapi nggak kreatif juga buat apa, sarjana nggak bisa kerja juga buat apa. Jadi tetap semuanya dipertimbangkan sesuai dengan skill. Wah udah lama ya kita ngobrol ya. Nggak kerasa banget nih. Asik banget kita ngobrol bareng Pak Sujud ini. Jadi makin banyak banget ilmu ya kita. Jadi tentang jadi gini toh gambaran dunia kerja gitu ya. Terima kasih banyak Bapak udah menemani kita ya Pak. Kita jadi banyak ilmu pastinya. Terima kasih sudah Sebelum menyempatkan ditutup waktu. sih, aku mau nanya nih kan katanya Bapak ini udah beberapa kali ya ngawas di sini. Betul. Nah pesannya untuk SMK Budi Mulia apa Pak? Sebelum kita tutup nih caranya. Kalau kesan saya selama nguji dan ngawas di sini, saya lebih lihat attitude-nya di siswa-siswa SMK Budi itu top banget. Top banget. Jadi dia melihat gambaran dunia kerja itu sudah membayangkan dengan pekerjaan yang diselesaikan di sekolah. Seperti ujian tuh hasilnya cukup bagus sekali. Karena nggak pernah ada kalau saya bilang secret nggak pernah yang namanya di bawah age. 7 ke atas semua. Bagus. Untungnya di mata Pak Sujud bagus ya. Untungnya. Karena memang itu fakta. Fakta dan waktu sebelumnya kami memang pernah ada seperti ya sejenis wawancara lah ya, interview seperti itu. Karena mereka lugas menjawabnya karena memang udah terbiasa. Dengan seperti itu jadi saya percaya lah di pendidikan Budi Mulia top banget ya. Keren banget. Jadi bisa nih PT Dongsong langsung ngelirik lulusan Budi Mulia. Dikit-dikit lah Pak. Iya. Oke deh Sobat Budi Mulia, mungkin segitu aja ya perbincangan kita bersama Pak Sujud tentang mengenai bagaimana sih lingkungan kerja ke depannya. Terima kasih semuanya udah nonton sampai akhir.